Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita undang bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kami rindu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, supaya kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan mendengarkan renungan harian pada saat ini yang terambil dari Kejadian pasal 2 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai topik renungan pada saat ini, hidup adalah perjumpaan antara debu tanah dengan napas hidup Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman yang sudah kita dengar bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita hidup karena kasih anugerah Tuhan. Perkenanan Tuhan di dalam hidup kita sehingga kita ada sebagaimana ada saat ini. Bahwa penciptaan manusia itu sungguh luar biasa secara khusus, secara istimewa Tuhan ciptakan supaya hidup kita ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau kita lihat penciptaan manusia didahului oleh suatu pertimbangan yang agung. Sebelum penulis Alkitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus mencatat penciptaan manusia adalah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ini adalah suatu rancangan Allah, ketetapan Allah yang luar biasa atas hidup manusia. Kasih anugerah dan perkenanan Tuhanlah di dalam hidup kita. Sesungguhnya kita hanyalah debu tanah, debu yang sama sekali tidak berarti, yang hanya bisa diinjak dan diindahkan di dalam keberadaannya. Tetapi Allah membentuk kita sungguh luar biasa lewat kasih-Nya, lewat anugerah-Nya, dengan kebesaran dan kemuliaan Allah ditunjukkan di dalam penciptaan kita sebagai manusia. Bapak Ibu, bahwa penciptaan seperti tumbuh-tumbuhan, binatang dan hewan yang lainnya berbeda. Bagaimana Allah menciptakan kita sebagai manusia? Tentu mereka hanya dipilih secara jenis dan aplikasi dengan kondisi jenis-jenis tumbuh-tumbuhan dan binatang. Tetapi kita sebagai manusia diciptakan dengan segambar dan serupa dengan Allah. Ini yang harus kita pahami dan mengerti, bagaimana rancangan Allah di dalam kehidupan umat manusia adalah rancangan yang sangat besar, sangat berarti. Tentu Tuhan menunjukkan manusia itu supaya kita menjadi walinya, yang bisa memelihara dan merawat ciptaan alam semesta yang Tuhan berikan melalui tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, dan yang lainnya. Sebagai kita segambar dan serupa dengan Allah, tugas yang besar itu, tugas yang mulia itu diperkenankan di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa melalui Adam dan Hawa, rencana Allah yang begitu besar mulia itu mempengaruhi di dalam kehidupan manusia sampai saat ini. Tetapi bagaimana karya penciptaan Allah itu di dalam hidup kita harus kita perhatikan, kita pelihara, kita jaga, bahwa kita adalah diciptakan lewat serupa, segambar dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Allah menciptakan manusia itu sangat berbeda dengan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Ketika Allah menciptakan tumbuhan, ikan, dan binatang, dikatakan bahwa Allah menciptakan mereka menurut jenisnya, yaitu menurut bentuk tipikal dari masing-masing jenisnya. Tetapi manusia diciptakan sedemikian dalam, baik itu adalah unsur keilahian, unsur kuasa Allah, kebesaran Allah. Dalam perikop renungan Kejadian 2 ayat 7 ini, di dalam manusia itu tidak hanya sekedar dari tanah saja, tetapi di dalam manusia itu juga ada napas Allah, napas kehidupan. Jadi di dalam manusia itu terdapat dua unsur, ketanahan dan ilahi, keilahian Allah, kebesaran Allah, napas yang diberikan Allah kepada manusia itu sendiri, yaitu menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tentu bagaimana maksud dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita,
diberikan napas kehidupan, tentu maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita yang kita jalani, supaya kita memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, meninggikan, mengagungkan, menaikkan puji-pujian, penyembahan kita hanya kepada Tuhan saja yang layak dipuji dan dimuliakan. Bukan berarti Allah tidak berkenan lewat pujian, penyembahan orang-orang yang kudus, orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya kita sebagai umat Tuhan memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa di ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, sepadan, dan supaya memiliki keturunan yang banyak dan besar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana karya penciptaan didasarkan atas rencana Allah yang luar biasa, rancangan yang sangat besar, yaitu manusia diciptakan Allah dengan tindakan langsung, khusus. Allah menciptakan manusia dengan memakai debu tanah dan menghembuskan napasnya melalui hidung yang sudah Tuhan bentuk. Allah membentuk manusia dari debu tanah, meniupkan napas hidup di dalamnya supaya makhluk hidup segambar dan serupa dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tujuan penciptaan manusia adalah Allah mempunyai tujuan yang jelas dalam menciptakan segala sesuatu bentuk manusia. Paulus melalui inspirasi Roh Kudus menyatakan di dalam Kolose 1 ayat 16 bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan untuk Allah, untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Manusia diciptakan tanpa alasan lain untuk memuliakan, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di Minggu Trinitatis, tentu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang kita sembah, yang kita puji, yang kita muliakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan kita pegang untuk berjalan di dalam kehidupan ini, bahwa bagaimana karya keselamatan itu dan kasih Tuhan itu menuntun, memelihara hidup kita, supaya kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan saja. Bapak, Ibu, Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya sendiri, menciptakan manusia untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, untuk merefleksikan, memancarkan kemuliaan Allah. Manusia menjadi wakil Tuhan untuk memelihara ciptaannya, persekutuan, dan menikmati kasih Allah di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Allah menciptakan hidup kami dari debu tanah,
lewat napas kehidupan yang Tuhan berikan, sehingga kami makhluk hidup yang mulia, yang besar, yang Tuhan rencanakan supaya kami memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, meninggikan, karena Tuhan layak dipuji dan dimuliakan. Berkatilah setiap kami Tuhan dalam pergumulan hidup kami, jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berikan jawaban dan solusi. Berkatilah setiap aktivitas pekerjaan kami supaya berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.